Oke teman-teman semua, kita udah di part 3 untuk soal-soal pengetahuan kuantitatif UTBK SBMPTN 2022. Nah, kemarin di part 1 udah nomor 1, 2, 3, 4, sampai 5. Silahkan teman-teman, kalau yang menonton ada di kanan atas ini ya, tinggal tonton aja. Kemudian di nomor 6, 7, 8, 9, 10 juga udah beres kan? Di part 2-nya, silahkan ditonton di kanan atas ini teman-teman ya. Dan untuk part 3 ini nomor 11 sampai 15. Nah, nanti begitu seterusnya, teman-teman harus mengerjakan soal di last number itu ya. Jadi nomor 11 ini kan soal terakhir di part 2. Teman-teman ada yang mengerjakan gitu. Itu udah bagus banget teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman terus berlatih. Nah, oke. Kita kesepakatan dulu untuk memulai pembelajaran. Silakan teman-teman sebagai tanda absennya like video ini ya teman-teman. Oke, saya hitung 3 detik ya, dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya teman-teman yang udah like video ini. Semoga teman-teman bisa masuk PTN yang diinginkan. Oke, yuk kita lanjut kalau udah like. Nah, kita bahas nih, ada beberapa orang yang jawab ya. Untuk membangun rumah, sebuah pemborong membutuhkan 15 pekerja selama 20 hari. Jika pekerja yang datang hanya 12 orang, berapa lama mereka menyelesaikan rumah tersebut? Nah, berarti ini tentang perbandingan. Nah, di komentar ada yang jawab, katanya ini perbandingan senilai, ada perbandingan berbalik nilai gitu ya. Nah, apa yang benarnya? Coba kita lihat. Di sini kan ada pekerja. Kemudian di sini ada hari. Pekerjanya 15, dia menyelesaikannya 20 hari. Nah, terus yang datang hanya 12 ya. Dari 15 itu jadi 12. Berapa hari gitu kan kalau 12 orang kan gitu. Nah, logikanya dari 15 ke 12 itu kan turun. Nah, logikanya kalau misalnya orangnya semakin sedikit, waktunya makin lama nggak? Ya, betul ya, waktunya makin lama. Nah, kalau yang satu turun, yang satu naik, itu namanya perbandingan berbalik nilai. Oke ya. Nah, kalau perbandingan berbalik nilai, kita kasih per sama ya. Berarti 15 per 12. Tapi di sininya dibalik. Ya, harusnya 20 per X, jadi X per 20. Oke, kita kalikan, berarti didapat X sama dengan, jangan dikali ya, tinggal dicoret-coret aja. 15 per 12 kali 20. Nah, 20 dicoret dengan 12, dibagi 4 aja dapat 5, dibagi 4 dapat 3. 3-nya dibagi lagi dengan 3 dapat 1, 15 bagi 3 dapatlah 5. Sehingga 5 kali 5, itu jawabannya adalah 25. Nah, 25 hari untuk 12 orang. A. Oke, makasih teman-teman yang udah jawab A ya. Oke, kita lanjut ke nomor 12. Oke, teman-teman. Oke, di sini saya biar teman-teman terbiasa ya mengerjakan, pause video ini kemudian kerjakan. Setelah dikerjakan teman-teman lihat pembahasannya. Oke, saya tunggu ya. 1, 2, 3. Silahkan kerjakan. Oke, teman-teman, saya harap teman-teman udah mengerjakan apa nih jawabannya ya. Nah, gimana cara pengerjaannya? Di sini sebenarnya ada cara panjangnya, teman-teman ya. Cara panjangnya itu ya udah dimisalin 5 log X berapa sama dengan kotak misalnya ya. Nah, tapi di sini ada cara cepatnya. Oke, kita coba aja langsung cara cepatnya ya. Tapi gimana caranya? Dia bentuknya harus 5 log ya. Ini kan ada kuadrat. Sifat kuadrat kalau di logaritma bisa ke bawah. Berarti di sini 5 log X pangkat 2 dikurangi 2. 5 log X ya. Kurangi 2 sama dengan 0. Oleh sebab ini yang ditanyakannya alfa dan beta ya, ini akar-akarnya alfa dan beta nih. Nah, kalau misal mau pakai cara cepat ya, ini cara cepat. Itu teman-teman tinggal, oke, kita tulis dulu lah ya formulanya, biar teman-teman gak bingung. Jadi kalau ada P log bisa dibilang X pangkat 2. A dulu, A P log X pangkat 2 dikurangi B P log X ya, dikurang atau ditambah C sama dengan 0, maka P log X1 dikali X2 itu sama dengan min B per A. Nah, seperti apa? Seperti persamaan kuadrat ya.
Ingat-ingat nih. Nah, berarti teman-teman harus bisa menganalisis nilai P A sama Nah, berarti di sini 5 sebagai P, oke. Kemudian ini 1 nih, A ya, ini nggak kelihatan kan? A-nya 1, kemudian ini B. Nah, berarti udah langsung aja teman-teman ya. Berarti di sini P-nya berapa? 5. Log, ini berarti alpha beta, ya, karena yang ditanya alpha beta ya, sama dengan min B per A. Minnya itu min dari min 2, per A-nya adalah 1. Berarti artinya 5 log alpha kali beta sama dengan 2. Maka di sini alpha kali beta tinggal, karena logaritma itu adalah kebalikan dari pangkat. Nah, 5 kuadrat adalah 25. Sip ya. Jawabannya yang D. Gitu teman-teman ya, lebih cepat. Ya, silakan teman-teman kerjakan tipe soal kayak gini dengan cara cepat. Oke, 13. Oke, saya tekankan lagi teman-teman harus mengerjakan dulu untuk pembahasannya. Yuk, 3, 2, 1. Oke, saya harap teman-teman udah beres nih dalam mengerjakan soalnya. Apa nih jawabannya? C tambah D atau C kuadrat tambah D kuadrat adalah 8. C kali D-nya minus 2. Maka akar dari C tambah D adalah berapa? Sip. Oke, teman-teman harus udah curiga kalau ada C kuadrat tambah D kuadrat, terus ada C kali D. Teman-teman harus ke bentuk, kalau enggak misalnya C tambah D kuadrat, dia bisa C min D kuadrat ya. Coba ini, hasilnya apa ini? Ini tuh kan C kuadrat tambah D kuadrat plus 2CD, kan gitu. Ini juga C kuadrat tambah D kuadrat min, tapi ya 2CD. Nah, tapi yang mana digunakan, ini atau ini? Nah, sesuai dengan kebutuhan. Di soal itu kan C tambah D. Oh, berarti pasti yang ini nih, yang pertama. Oke, yang pertama langsung aja deh. Berarti kita tulis dulu gak apa-apa. C tambah D dikuadratkan sama dengan C kuadrat tambah D kuadrat tambah 2CD. Berarti ini C tambah D kuadrat sama dengan C kuadrat tambah D kuadrat. Itu adalah 8. Ditambah 2 kali C kali D-nya. Negatif 2. Berarti di sini C ditambah D dikuadratin sama dengan 4. 8 dikurangi 4, 4 ya. Berarti di sini C ditambah D kuadrat itu sebenarnya langsung aja ya, plus minus 2. Nah, jadi ada dua jawaban ya. Bisa C tambah D sama dengan 2, bisa C tambah D sama dengan negatif 2. Oleh sebab yang ditanyakannya adalah akar dari C tambah D. Akar itu nggak boleh negatif, berarti kita ambilnya yang 2. Udah beres. B. Nah, gitu teman-teman ya. Paham ya? Kita lanjut ke nomor 14. Yuk, silahkan dikerjakan nih. Saya waktu ya sekitar 2 menitan lah ya. Oke, selesai. Sip. Nah, apa nih jawabannya teman-teman ya? Udah di-post kan? Nah, untuk mengerjakan tipe soal kayak gini, ini tipe soal UTBK banget ya, pengetahuan kuantitatif. Ini namanya soal kecukupan data. Kecukupan data. Nah, di dalam kecukupan data, perhatikan tipe-tipe soalnya, teman-teman. Ada yang bertanya apakah, ada yang bertanya nilai, ada yang bertanya misalnya nilai itu benar atau enggak, gitu ya. Nah, kalau dia bertanya apakah, lagi-lagi saya bilang, teman-teman, apa sih jawaban yang perlu dijawab dari kata apakah? Misalnya, apakah kamu pintar? Pasti ada dua jawaban ya. Bisa ya, bisa tidak, kan gitu ya. Ini dulu harus paham. Berarti kalau bertanya apakah, bisa ya, bisa tidak. Tadi, apakah kamu pintar? Ya, aku pintar. Bisa juga, tidak, aku tidak pintar. Nah, tapi dari dua jawaban ini, itu kan menjawab, teman-teman ya. Nah, jadi kalaupun ya, kalaupun tidak, ya itu intinya menjawab gitu. Jadi di tipe soal kayak gini bukan benar salah, tapi menjawab atau tidak, atau cukup atau tidak gitu ya. Jadi berbicaranya cukup menjawab atau tidak gitu ya.
Jadi bukan benar salah, awas nih, hati-hati. Yuk, apakah cukup atau tidaknya itu dengan bantuan informasi diberikan pernyataan 1 dan pernyataan 2. Itu kita cek satu-satu ya. Di sini kita punya MN adalah bilangan positif, bulat, apalagi bulat nih. Udah ada kata positif. P itu adalah 13M ditambah 25N. Apakah P ganjil ya? Apakah P ganjil? Nah, kita cek nomor 1. Bantuan di pernyataan 1. Hanya salah satu dari M atau N yang bilangan ganjil. Ya bisa M-nya ganjil ya, berarti kalau M ganjil, N-nya genap, kan gitu ya. Atau bisa jadi N-nya yang ganjil, berarti M-nya genap. Oke, kan gitu ya, karena salah satu. Coba kita cek. Misalnya M-nya yang ganjil, taruhlah angka 1 aja lah ya. N-nya 2 ya. Masukin 1. Ganjil kali ganjil. Ganjil lah ya, 1 kali 13 kan 13 ganjil. Kalau ganjil nih, ditambah dengan 25 kali genap, berarti 50 nih. Ya kan, kalaupun 4, 100 juga kan tetap genap ya. Berarti kalau ganjil kali genap, dia jawabannya adalah genap. Nah, genap. Genap ditambah genap, pasti genap teman-teman ya. Nah, berarti gimana nih? Apakah ini menjawab gitu kan? Sob, perhatikan. Walaupun dia bertanya apakah P ganjil, berarti kalau kalian udah mengetahui nih kan hanya salah satu nih M atau N yang merupakan ganjil, berarti yang lainnya genap dong. Nah, berarti kalau udah dapat kayak gitu, ini tuh jawabannya apa? Genap misalnya. Berarti kan dia menjawab dong. Ya nggak? Walaupun dia jawabannya genap, tapi kan dia menjawab. Jadi jawabannya, apakah P ganjil? Tidak. P itu adalah genap. Gitu ya. Coba kalau misalnya kita pakai yang M-nya genap, N-nya ganjil. Misal ini 2, ini 1, gantian deh. 2 kali 13 kan 26 ya. 26 itu genap. 25 kali 1 ganjil. Ganjil tambah genap, ya ganjil itu 1, genap itu 2. Tetap ganjil ya. Nah, berarti ini jawabannya ganjil. Nah, ganjil mah menjawab banget ya. Ya, katanya jawabannya adalah apa? Ganjil gitu. Nah, dari sini teman-teman, walaupun jawabannya ada 2, tapi kan dia menjawab tuh. Kalau misalnya tadi M-nya genap, N-nya ganjil, dia menjawab. Nah, berarti pernyataan 1 tuh menjawab sebenarnya. Jadi cukup nih. Pernyataan 1 cukup. Kita cek nomor 2. N adalah bilangan genap. Kalau N adalah genap, nah, kalau N genap, misalnya kan P sama dengan 13M tambah 25N. Nah, kalau N-nya genap, berarti misalnya taruhlah 2, berarti 50 ya. Ditambah kita nggak tahu nih M-nya apa sih. Kan nggak disebutin. Nah, berarti dari sini teman-teman apa? Nggak bisa ditentuin nih, kita nggak tahu. Oh, berarti udah. Jawabannya adalah yang A, teman-teman ya. Jadi yang A itu adalah pernyataan 1 aja cukup untuk menjawab, tapi pernyataan 2 aja nggak cukup. Gitu, teman-teman ya. Oke, silakan berdiskusi di nomor 14 jika ada yang perlu direvisi. Oke, 15. Jika mutlak A sama dengan mutlak B, manakah yang pasti benar? Nah, ingat mutlak itu apa? Mutlak itu adalah selalu positif ya, selalu positif. Jadi inputnya itu atau outputnya itu pasti positif. Ini pasti jawabannya A. Tapi kalau negatif A, ya dia juga tetap pasti A. Misal negatif 10, dia pasti jawabannya 10. Nah, di sini A sama dengan B. Tentu benar dong, karena di sini
Sok aja bebas A-nya 2, B-nya 2. Ya sama gitu kan. Sekarang, apakah mutlak A sama dengan minus B? Nggak mungkin, karena mutlak A itu outputnya nggak mungkin negatif. Berarti ini salah nih. Nah, min A apakah sama dengan min B? Iya, betul teman-teman. Coba kalau misal minus A sama dengan minus B. Mutlak minus A, oke. Ini, mutlak minus B, B. Ya, sama ya. Jadi sama-sama positif. Sehingga di sini jawabannya adalah 1 dan 3. Sip teman-teman ya, udah beres nih. Silakan teman-teman kerjakan nomor 16. Kerjakan. Lalu tulis hasilnya di kolom komentar, oke? Terima kasih atas segala perhatian. Jika teman-teman suka dengan video ini, silakan share ke teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.